Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafsu wa ittifa wa ibadah wa istifadah wa hatta ala maqsadi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa ta'ala wa dalalata ala khair wa tiba'a maqsadihi wa qudsi wa nawamihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ja'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita masih boleh datang ke majelis ini walaupun dengan banyak sekali kesibukan dan bahkan banyak sekali free. Sampai subhanallah, free itu tak boleh banyak teman-teman. Kalau banyak akan pulang. Sibuk tak boleh banyak. Kalau banyak juga akan tak boleh hadir. Memang harus setengah-setengah. Wakilah tarafil umuri demi bilang wakilah tarafil umuri demi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang mabda'ul uluhiyah dan mabda'ul uluhiyah. Pertemuan kali ini kita akan meneruskan tentang setelah mabda'ul uluhiyah, yaitu bagaimana dengan dari mabda'ul uluhiyah ini, apa itu mabda'ul uluhiyah an-nasyid? Buah. Ini sangat penting sekali karena majoriti permasalahan tauhid akan kembali ke mabda' uluhiyah. Yang mungkin baru hadir kelas ini atau di kelas kemarin boleh tengok di website isi, karena semuanya ada terekam. Karena memang kelas ini adalah kelas siri, jadi setiap kelas akan terbangun dari kelas-kelas sebelumnya. Memang macam itu. Oke, sedikit review bahwasanya mabda' uluhiyah itu adalah an-nasyid buah. Dari mabda' uluhiyah ini akan ada mabda' lain lagi namanya mabda' man'id tanaqud. Dari mabda' man'id tanaqud ini kita boleh, dan mabda' uluhiyah juga kita boleh mengetahui makna al-wajib, jaiz dan mustahil. Ini adalah sebuah permasalahan yang sangat penting, yang mana banyak sekali permasalahan akidah akan kembali ke tiga mafhum ini. Apa? Al-wajib, jaiz dan mustahil. Dan wajib, jaiz, mustahil ini kalau orang filsafat bilang necessary, atau orang mantik bilang badahiyat. Apa? Badahiyat. Karena badahiyat itu menurut para ulama mutakalimin, dia itu dibilang modal. Apa bahasa lainnya? Kalau bahasa Arabnya rasulma, modal, yaitu modal. Maknanya dengan necessary ini, dengan modal ini, Anda boleh berpikir di hal-hal yang lain. Karena itu Al-Imam Al-Haramain mengatakan man lam ya'rif ma'nal wajib jaiz wal mustahil fa'aqlalah. Apa? Fa'aqlalah. Maknanya Anda tak punya akal kalau tidak paham apa makna wajib, jaiz dan mustahil. Tapi jangan di praktikal. Nanti Anda tanya emak Anda yang ada apa makna wajib? Tak tahu lah, akal. Emak dan ayah boleh marah, akan tetapi ini hanya sebagai balaghah, bahwasanya makna wajib, jaiz dan mustahil. Mana Ustaz Badrul? Makna wajib, jaiz dan mustahil ini karena dia sangat jelas sekali sampai dia menjadi modal, menjadi dasar dari segala pengetahuan, karena semua pengetahuan akan kembali ke sebuah level namanya necessary. Karena hal yang susah itu, sesuatu yang susah itu bukan maknanya dia susah, kan, tapi itu adalah hal mudah yang berkumpul-kumpul, hal mudah yang jadi satu, jadilah dia susah. Kalau Anda ingin memahami hal yang susah, asing-asingkan hal itu sampai kembali ke hal yang mudah lagi. Dan kalau Anda boleh mengasingkan itu, akan kembali ke sebuah hal yang paling mudah, yang kita kenal dengan nama necessary, atau kita kenal dengan nama al-badihiyah. Dan itulah sebuah sistem di dalam manhajiyah perubahan, namanya manhajul tahlil analis.
adalah bagaimana kita boleh mengasing-asingkan hal-hal yang sudah menjadi benar sampai kita asingkan sampai ke level yang paling mudah kita ketahui itu dengan nama necessary atau badahiyah. Oke. Dan Imam Al-Haramain Al-Juwayni rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya akal itu adalah al-ulumud doruriyah. Apa al-ulumud doruriyah? Bahwasanya akal manusia itu maknanya orang ini berakal adalah dia mengetahui al-ulum ad-doruriyah. Apa mengetahui al-ulum ad-doruriyah? Oke. Ada beberapa orang lagi mengatakan bahwasanya yang namanya akal itu adalah bukan al-ulum doruriyah, akan tetapi kekuatan untuk memahami al-ulum ad-doruriyah. Dari mabda' uluhiyah dan mabda' manqit tanaqud ini kita boleh memahami makna al-wajib, jaiz dan mustahil. Dibilang al-wajib, jaiz dan mustahil ini adalah sebuah sistem bagaimana kita memahami hal yang mana hal itu hanya bersifat salah satu dari kedua, yaitu al-wujud dan ada dan tidak ada. Setiap hal dia akan kembali ke dua, yang imma dia itu ada, wa imma dia itu tak ada. Ada kawan saya pandai, tapi ada hal yang tengah-tengah. Apa? Layamutu wa layahya. Apa? Layamutu tak hidup tapi juga tak. Maknanya tengah. Bukan, itu menandakan sakit yang sangat teruk. Sampai dibilang dia sehat tak karena sakitnya terlalu teruk. Dibilang mati tak, jantungnya masih berdetak karena dibilang layamutu wa layahya. Sesuatu jika terbagi menjadi dua, kalau kita tengok dari ada dan tiada, dia akan terbagi menjadi tiga. Ada yang namanya apa? Jaiz, wajib dan mustahil. Karena contohnya Zaidun. Zaidun ini mungkin dia ini wujud ada. Mungkin dia ini akan mutasif bil wujud dan mungkin akan mutasif bil adam. Ahlal Farisin Rainbow. Sehat. Tengok. Zaid ini bila-bila dia hanya mutasif bil wujud. Apa? Mutasif bil wujud. Maknanya dia harus ada. Dia tidak mungkin tidak ada. So, ini adalah sesuatu yang basic di dalam ilmu kalam. Basic di dalam ilmu kalam. Ittisafu syai' bil wujud wal adam. Sesuatu itu mungkin dia hanya mutasif bil wujud. Tidak mungkin dia itu mutasif bil. Kata-kata mutasif maknanya dia hanya menerima wujud, dia tidak menerima adam. Adam ini adalah ketidakadaan. Apa kalau dalam bahasa Melayu? Sama ya? Hampa itu menyesal ya? Dalam Melayu ya? Hampa menyesal. Di Indonesia hampa ini empty. Sama ya? Hampa. Tengok. Wujud ketika Zaid ini hanya menerima wujud, maknanya la yutasawwar fil akli ada. So, kata-kata fil akli, banyak ulama mutakalimin ini tak suka dengan kata-kata fil akli karena ada beberapa madhab meyakini bahwasanya ada sebuah level di atas akal. Macam apa namanya, Nasrani cakap agama itu tidak boleh dengan akal karena itu cakapnya dengan mahabbah. Wa ma adraka mal mahabbah. Adapun beberapa ulama seperti beberapa mazhab seperti Wahdatul Wujud mengatakan bahwasanya ada taur di atas taurul akal. Di atas taurul akal. Karena itu makna wajib adalah ma la yutasawwar fi nafsil amri. Fi nafsil amri. Fi nafsil amri ini reality. Apa ya kita bilang? Fi nafsil amri ini dia lebih umum daripada reality. Syekh Said punya karangan tentang tahqiq, tentang risalah fi nafsil amri. Karena sering dalam
mantik, ilmu kalam, fikih. Hadza wajibun fi nafsil amri. Hadza kada fi nafsil amri, yakni di dalam reality yang sesuai dengan hal itu. Itu namanya kalimat fi nafsil amri. Z ini bila-bila dia hanya menerima apa? Wujud. Dia tidak menerima adam. Tidak mungkin fi nafsil amri Z itu ada. Dikatakan ketika dia hanya menerima wujud, tidak menerima adam, dikatakan dia itu apa? Wajib. Apa itu wajib? Malah yutasawwar fil akli au fi nafsil amri ada. Maknanya dia tidak akan mungkin untuk tidak ada, tidak akan mungkin. Dan ini praktikalnya di dalam reality hanya ada satu, yaitu siapa? Allah. Tak ada lagi. Walaupun dibilang al-wajib ini, kalau kita tengok mantik, boleh banyak. Dia boleh banyak. Akan tetapi praktikalnya hanya ada satu. Jangan confuse. Memang macam itu. Memang macam itu. Harus dibedakan apa yang ada di otak dan apa yang di dalam reality. Inilah yang namanya wajib. Mala yutasawwar fil akli ada. Maknanya di dalam reality tidak mungkin dia tidak ada. Itu namanya wajib. Dia harus ada. Dia itu hanya mempunyai sifat wujud. Mempunyai sifat wujud. Yang kedua, dia harus tak ada. Tak mungkin ada. Dia harus tak ada. Dia tak mungkin ada. Dinamakan yang nomor 2 ini adalah mustahil. Malah yutasawwar fil akli au fi nafsil amri ada. Apa? Wujud. Tidak akan mungkin akal itu boleh menggambarkan benda itu ada. Tengok. Benda itu tidak mungkin ada. Saya akan sedikit lebih ekstrim. Qudratullah pun tak boleh buat ini ada. Tengok. Bukan karena qudratullah tak mampu, tapi memang tidak ada hubungannya. Dibilang layak ta'ala. Layak ta'ala. Karena yang namanya tak mampu itu kalau Anda boleh tapi Anda tak bisa buat, dikatakan Anda tak mampu. Anda tidak boleh cakap, tembok ini tak mampu berbicara, tak boleh cakap itu. Karena memang dari sifatnya tembok tidak boleh berbicara. Berbeza kalau tembok boleh berbicara tapi dia tak. Macam Anda, sifat Anda boleh angkat apa itu namanya? Yang 100 kilo. Hah? Dumbbell. Ya, 100 kilo. Kalau Anda apa namanya? Berlatih, Anda boleh kan? Coba sekarang Anda angkat 100 kilo boleh? Tak boleh. Angkat boleh sekali, esok tidur 1 minggu. Kenapa? Maknanya Anda ajis. Karena kemampuan Anda seharusnya bisa untuk mengangkat, tapi Anda tidak boleh. Itulah yang namanya ajis wa adamu ajis. Di dalam wajib dan mustahil ini qudratullah tidak boleh interference. Tidak boleh interference. Maknanya Allah tidak boleh menjadikan sesuatu yang wajib itu makdum, karena layak balu ilal wujud. Dan qudratullah pun tidak boleh menjadikan sesuatu yang mustahil ini mewujud. Dari sini banyak sekali mungkin pertanyaan dari Ibn Taimiyah mengatakan apakah Allah boleh bertempat di atas lalat? Pertanyaannya salah. Pertanyaannya sudah salah karena Anda menjadikan sesuatu yang mustahil itu bukan mustahil. Bukan mustahil. Soalun khotok dibilang soalun khotok. Bila-bila
Dia boleh mewujud dan ma'dum. Dia boleh mewujud dan ma'dum. Ibarat daging. Sepadan. Apa? Seimbang. Berbeza dengan wajib. Wajib ini, torof yang ini wajib, dia akan lebih berat. Mustahil torof ini akan lebih berat. Tapi ketika mungkin antara dua ini apa? Sesuai. Tidak ada yang lebih berat. Tidak ada yang lebih berat. Tengok. Tidak ada yang lebih berat. Karena itu dia mungkin ada, mungkin tak ada. Untuk menjadi ada perlu sebuah sebab eksternal, bukan dari mungkin itu sendiri. Contohnya kita contoh satu mungkin ini unicorn. Apa? Unicorn. Mungkin ada, mungkin tak ada. Saya lebih ekstrim lagi. Thanos. Di dalam dunia nyata ada Thanos. Tak maju, tapi mungkin tak ada. Mungkin. Kalau Allah nak ciptakan Thanos, boleh tak? Boleh. Tengok. Untuk adanya Thanos harus ada sebab selain Thanos yang mengadakan Thanos. Kita kenal sebab itu dengan namanya Allah Ta'ala. Tengok. Allah, dia itu mughayyirun an Thanos. Saya beri contoh Thanos ini biar semua paham. Karena semua pasti tengok apa? Avenger. Semua tengok Avenger. Oke. Kurang asing. Thanos. Untuk menjadikan Thanos perlu sebab eksternal selain Thanos. Wadah. Karena itu mungkin tengok ini kalau ada paham ini beberapa qadiyah tasawuf akan selesai. Thanos tidak mempunyai kekuatan untuk menjadikan dirinya sendiri. Kalau dia mempunyai kekuatan untuk mengadakan dirinya sendiri, dia akan naik level dari mungkin menjadi wajib. Wajib itu tengok. Wajib itu wujudnya supaya kalau paham ini banyak sekali masalah akan selesaikan. Wajib itu wujudnya min dzatihi. Zatnya Allah yattasif bil wujud. Min dzatihi. Allah ada bukan karena zat lain mengadakan Allah. Anda tak punya wujudun dzati, keadaan Anda karena ada zat lain yang ingin Anda ada. Maknanya Anda tidak mempunyai wujud. Tengok. Anda tidak mempunyai kekuatan independen sendiri untuk wujud. Wujudnya Anda terpulang kepada hal lain. Saya tak nak cakap benda dan dibilang Wahabi saya. Kepada zat lain. Anda ini ada dan zat lain ini ada. Bezanya ada, sama-sama adanya. Anda kalau cakap antara mawjud wal Allah mawjud sama kan? Di dalam segi ilmu kalam dan ilmu nahwu pun Thanos mawjud dan Allah mawjud sama, mubtada khobar, tak ada yang berbeza, sama-sama wujudnya kan, tetapi levelnya berbeza. Sama nama level berbeza itu biasa. Di sini pun Anda tengok, beli tom yam di mana? Oh, sangat sedap.
Maknanya di sana ada tom yam tapi sedapnya berbeza. Di sana juga ada tom yam tapi level sedapnya kurang. Sama-sama sedapnya tapi levelnya macam itu suatu yang biasa, sama-sama wujudnya, tapi level wujudnya berbeza. Wujudnya Allah qadim, wujudnya kita laisa qadim, hadir. Wujudnya Allah lidati, wujudnya kita li. Maknanya kita ini ada karena ada zat lain yang menginginkan kita ada. Kenapa? Zat lain inilah, faktor Allah inilah yang menjadikan kita yang mestinya mungkin boleh, mungkin ada, mungkin tak ada, jadi berwujud ini lebih berat. Memang adil. Bukan karena kita, tapi karena ada zat lain. Dari sini kita mengetahui kita tidak punya skill untuk menjadikan kita ini ada. Perlu ada zat lain mengadakan kita. Maknanya kita ini fakirun anil wujud. Kalau kita fakir anil wujud, kita tidak boleh memberikan benda lain wujud. Karena kita ini fakir anil wujud, dibilang fakidu syai' la yuti. Itu min qawaid mutakallimin. Fakidu syai' la yuti. Maknanya kalau seseorang yang tidak punya tak memberi, Anda miskin. Bagaimana nak jadikan orang fakidu syai' la yuti. Kita, semua dari kita dulu tak ada. Tapi apa yang membuat Allah mengadakan kita? Apakah karena kita pandai? Tapi bimahdi ifdalillah. Karena itu pure rahmatnya Allah menjadikan kita dari tak ada ke ada. Karena sebelum kita tak ada, kita tak boleh buat apa-apa dengan Allah. Tapi walaupun kita tak punya apa-apa, Allah tetap mengadakan kita. Itulah yang dibilang pure rahmat. Dari sini para ulama tasawuf mengatakan bahwasanya dengan mazhab ahli sunnah ini, ibadah ini mempunyai makna. Ubudiyah. Kenapa Anda ini menyembah Allah? Karena pure kita ini ada karena rahmatnya Allah. Karena itu makna ubudiyah ada, kita sembah Allah. Karena Allah tidak wajib menciptakan kita, tapi Allah tetap menciptakan kita. Itu yang namanya pure rahmat. Kita berterima kasih, betul tak? Kalau ada orang tolong kita akan berterima kasih. Begitu pula kita berterima kasih kepada Allah dengan cara beribadah. Karena kita ada, dari tidak ada ke ada, karena iradah Allah. Dan kita dari ada terus ada semacam ini karena rahmatnya Allah. Dibilang supply nikmat, terus disuplai. Ketika subhanallah kita bilangkan antumul fuqara wallahu, kalian itu adalah fuqara, maknanya sampai sekarang pun kalian itu masih fuqara. Para ahli sunnah wal jamaah dan juga Imam Ghazali menjelaskan bagaimana makna fuqara ini dari awal kita tercipta. Dulu kita mungkin ada, mungkin tak ada. Untuk menjadi ada kita perlu faktor eksternal. Maknanya kita fakir kepada Allah untuk menjadikan kita dari tak ada ke ada. Untuk tetap tidak ada, tak perlu ada apa-apa. Dibilang sababul adam. Sababul adam apa? Sebab tidak ada, ketidakadaan sebab. Apa yang menyebabkan Anda tak ada? Ya tak ada apa-apa. Tapi untuk menjadikan Anda ada, harus ada sebab wujud. Yang itu yang saya katakan faktor eksternal ini. Kemudian setelah Allah menciptakan kita, Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Tapi oleh Allah terus disuplai nikmat. Apa?
disuplai nikmat. Kita punya detak jantung, kita punya nafas, kita punya aliran darah, semua itu adalah suplai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu makna ubudiyah di dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah ini dhahir. Di dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah ini dhahir. Di dalam mazhab Wahabi tak dhahir. Karena Allah perlu menciptakan manusia untuk menjadi kamil, untuk menjadi kamil, untuk menjadi sempurna. Ini macam itu karena makna khaliq itu al-khaliq bil fi'il. Al-khaliq benar-benar menciptakan. Jadi Allah harus menciptakan. Mana yang lebih sempurna? Tuhan yang menciptakan benar-benar menciptakan, atau boleh menciptakan tapi tidak menciptakan? Mana yang lebih sempurna? Boleh menciptakan dan menciptakan. Akan lebih sempurna dari orang, dari Tuhan yang boleh menciptakan tapi tidak menciptakan. Fikirnya mana? Dia mungkin tengok kalau ada orang boleh buat pesawat tapi tak buat. Dia lebih sempurna. Orang yang boleh buat pesawat dan benar-benar buat pesawat akan lebih sempurna. Tengok. Jadi Allah memerlukan kita untuk menjadi sempurna. Itu menurut pendapat Wahabi. Ibn Arabi mempunyai pendapat lain. Dibilang mazhab wahdatul wujud karena tasawurnya Allah itu al-mawjudul mutlaq. Selain Allah, maknanya kita semua ini akan ada selama Allah itu ada. Dibilang tajalliyat, penampakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ada selama Allah itu ada, kita harus ada. Tengok. Di dalam mazhab Ahli Sunnah, Allah tidak wajib menciptakan kita. Allah menciptakan ciptakan. Karena itu adanya kita hanya pure rahmat Allah. Makanya kita punya hutang kepada Allah. Kalau orang sedikit malaikat kita punya hutang. Kenapa? Karena Allah mengadakan kita dari tak ada. Dan Allah tak wajib. Di dalam mazhab Wahabi, Ibn Taimiyah cakap memang Allah perlu. Jadi macam hutang itu mungkin ada pun tak sebanyak Ahli Sunnah. Di dalam mazhab Ibn Arabi, Allah tak punya pilihan lain. Memang tabiatnya Allah seperti itu. Seperti ketika Allah ada, tajalliyat harus ada. Dan itulah makna wa antumul fuqara'u ilallah. Dari sini akan banyak sekali permasalahan di dalam masalah kasab. Allah khaliqul af'al ibadah. Apakah itu pendapat Mu'tazilah bahwasanya manusia lah yang menciptakan perbuatannya sendiri? Al-Sunnah tak boleh. Kudratnya manusia tidak boleh menciptakan hal, tak boleh. Karena memang manusia itu wujud laisa tidak. Jadi dia tidak boleh membuat benda lain ada. Karena dia tidak mempunyai kudrah untuk mengadakan. Kalau Anda paham ini, banyak sekali permasalahan tasawuf akan terpahami. Kata-kata Allah terus mensuplai di dalam madhab sufi dibilang imdad. Biasanya sering orang sufi itu madad ya Rasulullah. Madad ya Rasulullah. Pernah dengar qasidah itu? Apa maknanya madad? Ya Allah, jangan engkau putus suplai nikmatmu dari aku terus. Walaupun aku seperti ini terus suplai. Walaupun aku bermaksiat suplai. Orang bermaksiat di disko, di kasino, tapi tetap. Padahal apakah mereka menguntungkan Allah? Apakah mereka buat senang Allah? Tapi Allah tetap bagi. Itulah yang akan menjadi hujah pada hari. Ini adalah inti dari ilmu tauhid. Yang namanya jaiz nomor 3 apa? Jaiz. Jaiz
bukan jabatan Islam di Selangor. Tapi jais ini adalah wajib mustahil dan jais. Ma yutasawwar fil akli adamu wa wujudu. Macam kita ada di sini, hari ini ada di sini, akan banyak sekali possibility. Pukul 8.30 ini akan banyak sekali possibility tentang keberadaan kita. Boleh jadi kita diisi, boleh jadi kita di kuil batu cave, boleh jadi kita di kerja, boleh jadi kita di KLCC. Tapi rahmatnya Allah mentarjihkan dari semua possibility yang mungkin itu ditarjihkan oleh Allah ke isi. Memang bukan Allah. Bukan Allah, kan reality macam itu. Dari semua possibility ditarjihkan oleh Allah ke isi. Pentarjihan possibility ke tempat yang baik itu namanya dalam ilmu tasawuf at-taufiq. Apa? At-taufiq. Pentarjihan possibility ke tempat yang jelek itu namanya khudlan. Maknanya Allah tak cinta dengan Anda. Dari semua possibility yang ada ditarjihkan yang jelek. Allah tak nak Anda masuk neraka, tak nak Anda masuk surga. Tapi ketika dari semua possibility diambil oleh Allah sesuatu yang baik, namanya taufik. Dari situ kita tahu perbuatan baik kita bukan pure dari kita, bukan pure dari kita. Semua adalah rahmat Allah. Semua adalah rahmat Allah. Kita boleh berbuat pahala karena Allah beri rahmat kepada kita. Katakan, masuk surga katanya para ulama ahli tasawuf, masuk surga bukan karena amal perbuatan, tapi karena rahmat. Apa katanya hikam atau ya hikmah pertama? Min alamatil i'timad alal amal nuqsan rajat inda wujudi salam. Di antara tanda-tanda Anda ini bergantung kepada amal adalah Anda kurang harapan untuk masuk surga ketika Anda berbuat maksiat. Maknanya Imam Ibn Athaillah tak cakap Anda ini berbuat, Anda ini masuk surga bukan karena Anda banyak amal, bukan karena Anda banyak amal. Amal pun tidak akan cukup untuk menjadikan Anda masuk surga karena amal Anda bukan dari Anda. Amal Anda pun dari Allah. Wallahi kalau Allah tak nak Anda beramal, ada saja halangan. Saya sering katakan, Anda nak hadir, Anda sakit. Anda sehat, istri sakit. Istri sehat, anak sakit. Anak sehat, emak sakit. Emak sehat, ayah sakit. Ayah sehat, kereta sakit. Semua sehat, traffic sakit. Semua sehat, gurunya sakit. Semua sehat, isinya yang sakit. Kalau Allah tak nak, apapun akan dibuat agar Anda tidak ada. Tapi kalau Allah nak Anda hadir isi dimanapun Anda berada, Anda pasti tengok live streaming. Betul. Itu kalau memang Allah nak. Kalau memang Allah nak. Jalan di Indonesia cakap banyak jalan menuju ke Roma. Roma itu di Italia. Jalan banyak menuju ke Roma, menuju ke isi jalannya banyak. Tak harus lewat kereta, stasiun Kerinci pun boleh. Bahkan YouTube pun juga boleh. Itu kalau Allah nak Anda menuju ke sini. Kalau Allah, maknanya apa? Anda ke sini itu bukan dari tenaga Anda. Karena Anda ke sini adalah sesuatu yang mungkin ke sini, mungkin tak ke sini. Tapi dari semua possibility oleh Allah ditarjihkan ke sini. Maknanya amal perbuatan baik Anda bukan pure dari Anda, itu dari Allah. Karena itu Anda tidak akan masuk surga karena apa yang sudur amal perbuatan, apa yang Anda kira amal perbuatan. Karena itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan masuk dari kepada Allah melewati rahmat. Sampai kata Rasul wala ana illa an yatawalla Allah
Aku pun tidak akan masuk surga dengan amal perbuatanku kecuali Allah meliputi dengan rahmatnya. Kenapa? Kalau Anda paham makna mungkin, apa yang saya katakan dari rahmat ini Anda akan paham. Anda akan paham. Karena semua perbuatan kita minal mungkinan. Tidak akan keluar perbuatan baik dari kita kecuali Allah yang membuat itu menjadi adil. Karena perbuatan baik kita adalah minal mungkin. Tidak akan terjadi kecuali ada faktor eksternal yang menerjemahkan. Dan ini yang saya sering dengan Dr. Anwar ini cakap, bahwasanya ini yang namanya tasawuf al-mabni ala ilmi. Apa? Tasawuf al-mabni ala ilmi. Bagaimana kita memahami tasawuf yang terbina daripada ilmu kalam. Kalau Anda benar-benar memahami tasawuf dengan cara ini, ya latif. Saya bilang apa? Ya latif. Boleh jadi manu. Anda boleh gegerkan Malaysia. Benar. Kalau Anda boleh memahami tasawuf semacam ini dan ini, tak semua orang paham. Dan hampir semua ulama tasawuf macam ini. Tengok Ghazali. Apa kitabnya mengatakan? Hampir semua ulama Kusyairi, Syekh Zakaria Al-Ansari, semua mengatakan ilmu. Karena kenapa? Karena inti dari ilmu tasawuf adalah bagaimana Anda melihat Allah setelah Anda mengetahui Ausufillah. Dan Anda tidak akan mengetahui Ausuf Allah kecuali dari ilmu kalam. Kecuali dari ilmu kalam. Setelah Anda mengetahui ilmu kalam, Anda akan melihat Allah dari segi yang lain, itu segi wujudah. Segi apa? Wujudah. Dari segi perasaan. Setelah Anda mengetahui Allah dari segi akal. Pertama di akal dulu. Karena itu adalah Imam Ghazali sebelum mengarang kitab Ihya, mengarang kitab-kitab mantiq, ilmu kalam, filsafat. Setelah semua selesai baru mengarang Ihya. Memang jalan normalnya seperti itu. Jalan normalnya seperti itu. Maknanya tasawuf adalah tujuan akhir. Dia bukan tujuan awal. Tapi tengok sekarang hampir semua kelas-kelas pasti kelasnya betul. Karena itu akhirnya banyak orang-orang yang salah paham. Saya tak nak sholat menghadap kiblat. Saya nak sholat menghadap guru saya. Karena sudah melanggar hal yang di bawah tasawuf, yaitu hal syariat dan akidah. Tasawuf yang benar adalah tasawuf yang terbina dari fikih yang benar dan fikih dan akidah yang benar. Kalau tasawuf sudah tidak terbina dari dua hal itu, akan sesat. Dan paling ada tasawuf terbina dari Wahabi. Ada seorang namanya Abu Dawud Sijistani. Dia Wahabi besar, Mujassimah besar, tapi sufi. Katanya kalau berjalan di belakangnya ada 30.000 orang. Tengok 30.000 orang di belakang. Banyak sana. Makanya muridnya ada 30.000. Sufiyun kabir. Akan tetapi pemahaman tasawufnya terbina dari madhab Mujassimah. Dan kalau kita tengok banyak sekali sebenarnya ada beberapa sufi dari madhab Buddha, dari madhab yang mereka riyadhah maka ini itu adalah bagaimana kita riyadhah akan tapi terbina dari pemahaman yang salah. Ada beberapa sufi dari Syiah yang mabni ala madhab Isyraqiyyin. Dan as-sufiyul kamil wa as-sufi ala mabni ala madhab ahli sunnah wal jamaah. Wallahu Habib. Tapi di Malaysia ni kan mereka sebut Al-Ghazali itu menolak kalam, dan kepada Al-Ghazali tasawuf itu yang paling benar, jadi sebab itu ditolak kalam. Tidak ada. Imam Ghazali tidak pernah menolak. Dalam Mungkis katanya. Dalam Mungkis tak ada. Imam Ghazali tidak menolak kalam, dan Syekh itu punya buku masalah mungkin menolak namanya Ta'ammulat fi Kalam Imam Ghazali fi Raddi ala Ilmi Kalam. Imam Ghazali cuma cakap saya tidak menemukan apa yang saya maksud di dalam ilmu kalam. Itu berbeza karena yang beliau maksud adalah tasawuf, kesucian jiwa. Hal itu secara spesifik di ilmu kalam tak ada. Anda tidak mensucikan jiwa, nak riyadhah, bukan ilmu kalam tempatnya, tapi harus terbina dari ilmu kalam. Dan dalil yang paling tinggi Imam Ghazali tidak menolak ilmu kalam. Imam Ghazali menyebut di dalam kitabnya Ihya tentang iktisad fil iqtisad.
masalah ini sudah saya jelaskan di dalam kitab yang saya tulis tentang muwassa' fi aqidah ahli sunnah wal jamaah. Di dalam Mungkin Minad Dhalal pun Imam Ghazali cakap pasal qistosul mustaqim. Padahal qistos tentang mantik. Di dalam Iqtisad fil I'tiqad Imam Ghazali cakap pasal tahafudul falasifah. Wa qad bayyatu tahqiq hadzal ilzamin fi kitab at-tahafud. Tengok. Di dalam kitab Ihya yushir ila, kalau nak baca bacalah. Kalau nak tawassuk pasal ini bacalah Iqtisad. Di dalam Iqtisad kalau nak baca pasal ini tengok di qistos atau tahafud. Tengok. Apakah masuk akal Imam Ghazali yang fi ilmul kalam akan tetapi di dalam kitab tasawufnya memotivasi orang untuk membaca kitab kalamnya? Nah, itu bukan masalah, bukan sesimpel itu, bukan sesimpel itu. Karena itu Syekh Said, karena banyak sekali orang cakap pasal ini, Syekh Said tulis kitab ada di internet orang tengok kisahnya Syekh Said pun ada ta'amulan fi Mungkin Minad Dhalal fi mas'alatil Ghazali wa ilmil kalam. Fi mas'alatil Imam Ghazali wa ilmil kalam. Imam Ghazali beliau sedikit spesial. Dia lewat banyak marawil. Bila-bila jadi filosof, bila-bila jadi mutakallimun, mantiki, sampai terakhir sufi. So, kalau kita tengok marhalah sebelumnya ini, itulah yang menjadikan Imam Ghazali ini sufi. Tanpa ada marhalah ini, wallahu a'lam, boleh tak Imam Ghazali sampai ke, dan ini adalah saya cakap jalan yang normal, jalan yang normal sekali. Sebelumnya harus ilmu kalam, fikih. Tahu tak tentang Imam Ghazali setelah mengarang apa? Al-Mustasfa. Maknanya Mustasfa kitab usul yang paling tinggi di dalam madzhab usul mutakallimin, ada 4 kitab sebagai referensi. Semua kitab usul akan kembali ke 4 kitab ini. Burhan, Mustasfa, Umat, dan Mu'tamad. Kitab Mustasfa ini dikarang setelah kitab Ihya. Kalau memang Imam Ghazali hanya tasawuf, macam mana anak karang Mustasfa? Yang mana Mustasfa itu muqaddimahnya mantik. Dan di dalamnya ada banyak sekali masalah ilmu kalam. Karena itu al-Mustasfa usul fikih ala tariqatil mutakallimin. Ala tariqatil. Macam mana kalau Imam Ghazali menolak ilmu kalam, mengarang usul fikih, kitab min a'dham kutubil usul fikih. Ala tariqatil mutakallimin. Saya kira memang ada semacam serangan kepada ilmu kalam dari segi ini. Karena itu Syekh Said paham masalah itu dan karang kitab Ta'ammulat fi Kalam Imam Ghazali. Di antara aqwa dari Imam Ghazali tak menolak ilmu kalam, di dalam kitab tasawufnya, hampir semua kitab tasawufnya Imam Ghazali yushir ila kutubil kalamiyah. Kalau lagi satu lalu digunakan hujah kitab Iljam al-Awam ini. Iya. Kenapa? Sebagai penolakan terhadap ilmu kalam. Oh, biasa. Jadi macam ini, Iljamul Kalam, Iljamul Awam an ilmu kalam. Memang yang tak boleh cakap pasal ilmu kalam hanya orang awam. Dan itu bukan hanya ilmu kalam. Iljamul Awam an sa'iril ulum. Bukan ilmu kalam. Orang awam tak boleh cakap hadis. Ada orang awam di kedai mama, kerja kedai mama, ada hadisun dhaif. Ada hadisun sahih. Orang di ilmu, orang kerja mungkin kerja di bengkel, nak cakap bahwasanya Ibnu Sina musyrik. Oh, setelah akan lempang ya. Anda apa benar? Bukan hanya itu, apa hubungan Anda dengan Ibnu Sina? Anda ini awam, tak yang cakap di. Anda cakap di apa yang Anda mampu. Anda cakap apa yang Anda mampu. Jelas Imam Ghazali Iljamul Awam an ilmil kalam. Wahai orang awam, jangan cakap di ilmu kalam. Agar kami yang tidak awam boleh cakap. Kalau orang awam cakap semua, orang mutakallimin macam mana nak cakap? Biasanya orang-orang yang tak tahu ilmu kalam, cakapnya paling
paling banyak. Orang-orang mutakalimin mereka agak sedikit malu. Kalau kita cakap, nanti kita dikira macam apa? Macam-macam orang-orang macam ini. Akhirnya ketika orang awam ini banyak cakap, orang mutakalimin yang asli tak punya ruang untuk cakap. Imam Ghazali cakap, ilzamul awam an ilmil kalam. Jangan cakap pasal ini. Anda masih awam. Anda masih awam, bukan hanya ilmu kalam. Semua ilmu. Maksudnya semua ilmu yang dia awam di dalamnya. Orang usuluddin jangan cakap fikih. Bukan Anda awam di dalam fikih. Orang usuluddin jangan cakap pasal perobatan. Anda awam. Obat ini jangan kasih panadol. Panadol ini apa hubungan Anda dengan perobatan? Apa masalah Anda dengan panadol? Apa sebenarnya dengan panadol? Kenapa? Karena Anda ini awam, Anda tidak layak untuk cakap pasal perobatan. Jangan pakai minyak sel. Kenapa minyak sel? Eloklah. Apa hubungan Anda boleh mengetahui minyak ini? Tak elok. Imam Ghazali menasihati, jangan cakap di hal yang Anda tak tahu. Anda akan dibully. Anda akan dibully. Khusus ilmu kalam sedikit berbahaya. Ini bukan cuma dibully, Anda boleh kafir. Loh, itu benar, Anda boleh kafir. Karena ini berbahaya, ilmu kalam ini berbahaya. Fikih kalau Anda salah, akhta, Anda berdosa. Tapi ilmu kalam kafarta au ibtada'ta. Karena itu Imam Ghazali kasihan menasihati iljamul awam an ilmin kalam. Jangan cakap di ilmu kalam. Orang awam hanya belajar ilmu tauhid, tidak belajar ilmu kalam. Iljamul awam an sa'iril ulum allati laysa bil. Wallahu a'lam. Itu yang saya fahami. Saya kira jelas terang-terangan. Ya, betul. Dan ini juga kita nak terangkan kepada murid pelajar-pelajar usuluddin Habib. Kepada mereka ilmu kalam tu fardu ain. Kalau pada orang awam tak apa. Jadi kepada mereka pun cukup sekadar ilmu akidah begitu. Kepada ini pelajar usuluddin, pelajar akidah. Ya. Jadi seorang mereka mengasingkan ilmu kalam dengan ilmu